Hello children, how are you? Apa kabar semuanya? Baik-baik semuanya? Sehat-sehat semuanya? Oke, today we will start our devotion. Kita mau mulai devotion kita pagi hari ini. Siapin hati, siapin semuanya buat kita datang sama Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu sebelumnya. Dear Lord Jesus, thank you so much Lord for today. Thank you for your blessing, thank you for your guidance, protection. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur. In the name of Jesus we pray, amen. Oke, kita mau nyanyi memuji Tuhan. Siap semuanya? Semuanya berdiri. Ayo stand up. I've got a joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. One more time. I've got a joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom anak-anak. Shalom teman-teman. Selamat berjumpa dengan Mam Senina dan teman-teman. Pagi hari ini ada Felicia, ada Mia, dan ada Levi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Sungguh luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mulai devotion kita, dan sebelumnya kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami menghasilkan buah-buah karakter-karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami minta Tuhan berikan setiap kami dan anak-anak yang mendengarkan roh pengertian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak sudah siap dengarkan firman Tuhan? Siap. Mari kita mulai. Mam Senina hari ini akan menceritakan tentang ketaatan. Dengan ketaatan dan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan selalu ada dalam hidup kita, melindungi kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, anak-anak, kita akan mulai pada zaman itu. Raja Darius berkuasa sebagai raja yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Kerajaannya bernama Kerajaan Media Persia. Raja Darius mempunyai 120 orang wakil raja. 120 orang wakil raja yang akan memimpin sebagai wakil Raja Darius, memimpin di kerajaannya Darius. Nah, anak-anak, 120 orang wakil raja itu, 120 orang wakil raja ini ya akan dipimpin oleh 3 orang
3 orang wakil raja yang paling bijaksana yang ada di kerajaan pada waktu itu. Dan dari antara 3 orang ini ada seorang pemuda yang sangat bijaksana. Dia punya roh yang luar biasa. Rohnya yang luar biasa itu karena apa? Karena dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidupnya melekat dengan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, dia adalah Daniel. Siapa anak-anak? Daniel. Dia punya roh yang luar biasa karena dia hidup melekat dengan Tuhan. Dia hidup melekat dengan Tuhan, dia punya roh yang luar biasa. Anak-anak tahu nggak? Ternyata Daniel ini punya roh yang luar biasa dan dia bekerja dengan sangat baik sebagai wakil raja. Ya, dia pimpin 120 orang, dia punya hikmat, dia orang yang bijaksana. Tapi ternyata banyak wakil-wakil raja yang lain nggak suka sama Daniel. Mereka berusaha untuk mencari kesalahannya Daniel. Apa sih salahnya si Daniel ini ya? Aku nggak suka banget deh. Dia orangnya terlalu lempeng. Ya, nggak mau diajak untuk korupsi, nggak mau diajak untuk bohong, nggak mau diajak untuk menunda-nunda pekerjaan. Daniel ini lurus banget, kerja terus, orangnya rajin, jujur. Terus apa sih ya salahnya? Apa sih salahnya Daniel? Ada yang tahu? Ada yang bisa temukan salahnya Daniel? Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan Daniel. Nah, anak-anak, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan Daniel. Dan mereka memperhatikan Daniel. Apa sih kebiasaan Daniel? Kira-kira apa ya kebiasaan Daniel? Dia suka berdoa kepada Tuhan. Ya, setiap hari dia selalu berdoa sehingga dia tambah berhikmat, dia tambah bijaksana, dia tambah punya roh yang luar biasa. Ya, nah anak-anak, lalu orang-orang yang nggak suka sama Daniel ini menghadap kepada raja. Wakil-wakil raja yang lain ya, yang benci sama Daniel karena Daniel hidupnya benar. Mereka mau melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak benar, berarti Daniel harus disingkirin. Ya, Danielnya harus disingkirkan dulu. Ada Daniel nih menghalangi kita, ya, menghalangi kita untuk korupsi, menghalangi kita buat bohong, menghalangi kita untuk bermalas-malasan. Daniel orangnya kerja terus. Nah, mereka menghadap kepada raja. Terus mereka bilang begini, kan tadi anak-anak udah bilang ya, apa tadi kesukaannya Daniel, kebiasaan Daniel? Berdoa. Ya, terus mereka bilang begini sama raja. Raja, coba buat ya peraturan. Dalam waktu 30 hari, tidak ada satu orang pun yang boleh minta apa saja kepada dewa atau kepada orang lain. Jadi mereka dalam waktu 30 hari nih, kalau mau minta sesuatu harus datangnya kepada raja. Buat peraturan seperti itu raja, supaya raja makin dicintai sama rakyat, supaya raja semakin dekat sama kita semua. Nah, anak-anak, lalu raja setuju. Oh iya, bagus ya, oke, idenya hebat, bagus banget itu idenya. Ya, kita buat ya peraturannya. Lalu raja buat peraturan itu. Dalam waktu 30 hari tidak ada seorang pun yang boleh minta apa saja kepada dewa atau kepada orang lain kecuali kepada raja. Nah, anak-anak tahu waktu peraturan itu dikeluarkan, apa yang dilakukan oleh Daniel. Terus Danielnya begini, waduh, gak boleh minta apa-apa. Kalau berdoa itu kan artinya kita minta ya sama Tuhan ya, kita berbicara sama Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita mendoakan bangsa, kita mendoakan pemimpin, kita mendoakan raja, iya kan? Nah, berarti
dia memohon kepada Tuhan waktu dia berdoa. Anak-anak tahu itu tuh di sini nih ada wakil-wakil raja yang nggak suka sama Daniel, ngintip-ngintip. Ya, dia ngintip-ngintip. Tuh, lihat tuh si Daniel tuh. Daniel berdoa, berarti dia minta sesuatu. Waktu itu nggak ada kamera, jadi nggak ada yang bisa foto. Tapi mereka lihat Danielnya lagi berdoa. Pagi dia berdoa, diikutin lagi nih siang-siang. Danielnya ngapain siang-siang? Berdoa lagi. Terus dia pikir malam gak bakalan lah dia berdoa, malam paling juga tidur. Waktu malam diikutin ternyata Danielnya berdoa dulu sebelum dia tidur, sebelum dia selesaikan semuanya hari itu, dia datang sama Tuhan. Dia berdoa. Anak-anak, siapa yang suka berdoa? Siapa suka berdoa? Saya suka berdoa. Amin. Nah, pada waktu kita berdoa, kita percaya Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Iya. Nah, anak-anak, begitu juga Daniel. Dia tetap berdoa. Nah, pada waktu itu, anak-anak tahu, wakil raja yang gak suka sama Daniel langsung pergi kepada raja, lalu menghadap kepada raja dan melaporkan kepada raja apa yang dilakukan oleh Daniel. Raja, tadi kami melihat pagi-pagi Daniel berdoa, siang-siang Daniel berdoa, malam-malam Daniel berdoa dan berdoa terus. Daniel sudah melanggar perintah raja. Daniel ini nggak taat sama peraturan raja. Daniel sudah melanggar undang-undang kerajaan. Nah, anak-anak, raja sudah buat peraturan. Kalau ada yang melanggar, ada yang tidak taat, maka orang itu harus dihukum. Ya, hukumannya adalah hukuman mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, nanti di dalam gua itu ada singa-singa lapar yang nggak pernah dikasih makan. Jadi kalau dimasukkan ke dalam gua singa itu, orang itu pasti dimakan sama singa, alias tewas. Betul? Iya kan? Nah, jadi raja sampai kaget. Hah? Daniel biasanya dia taat, biasanya dia setia sama perintah raja, biasanya dia nggak pernah melanggar peraturan. Kenapa ya? Kok kali ini Daniel melanggar peraturan? Ya, berarti Daniel harus dihukum. Daniel harus dihukum mati raja. Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tidak bisa diampuni. Rajanya sedih karena raja sangat mengasihi Daniel. Raja sayang banget sama Daniel. Nah, anak-anak, pada waktu itu raja akhirnya menemui Daniel dan raja bilang begini dengan hati yang sedih. Daniel, kenapa? Cuma 30 hari kok. Kamu harusnya taat, jangan berdoa. Bisa nggak? 30 hari kita nggak berdoa sama Tuhan, bisa nggak? Boleh nggak? Kita harus takut pada Tuhan atau pada raja? Tuhan. Daniel memilih taat kepada Tuhan dan takut pada Tuhan daripada raja. Daripada dia melanggar perintah Tuhan, lebih baik dia melanggar perintah raja. Dan akhirnya akibatnya apa? Karena dia taat sama Tuhan, karena dia melakukan perintah Tuhan, karena dia setia kepada Tuhan, ya, akhirnya raja terpaksa memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Ya, Danielnya terpaksa dimasukkan ke dalam gua singa. Waktu gua singa itu dibuka, singanya langsung mengaum. Semua singa-singa sudah lapar dan Daniel didorong kuat-kuat sama orang-orang yang ada di belakangnya.
sama prajurit-prajurit didorong masuk ke dalam gua singa itu. Daniel masuk ke dalam gua singa. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Singa-singa itu mulutnya ditutup rapat. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena ia dikasihi Allah, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, pam pam pam. Karena ia dikasihi Allah, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Anak-anak, malam itu raja nggak bisa tidur. Raja nggak bisa tidur, dia gelisah. Daniel gimana ya? Daniel gimana ya? Begitu pagi, raja langsung cepet-cepet lari ke gua singa itu, langsung teriak, Daniel, Daniel, kamu masih hidup nggak? Apakah Allah yang kamu sembah menolong kamu? Daniel. Danielnya teriak dari dalam gua, iya raja, saya masih hidup. Tuhan menyelamatkan saya dengan menutup mulut singa-singa itu. Puji Tuhan, kata raja bilang. Nah, lalu singa itu, gua itu dibuka. Begitu guanya dibuka, Daniel keluar. Raja lihat, tidak ada luka sama sekali dalam tubuhnya Daniel. Dilihat sama raja, diperhatikan baik-baik. Kamu benar-benar selamat ya? Iya. Raja sungguh-sungguh berkata bahwa Tuhan yang Daniel sembah itu Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa buat mujizat. Dan anak-anak tahu, orang-orang yang benci sama Daniel, yang bikin peraturan gak boleh minta apa-apa, langsung dipanggil sama raja dan mereka dihukum oleh raja. Mereka dimasukkan ke dalam gua singa dan mereka semua mati karena mereka sudah punya hati yang tidak benar. Daniel yang menjaga hidupnya benar, dia diselamatkan oleh Tuhan. Nah anak-anak, pagi hari ini kita belajar, ayo taat lakukan perintah Tuhan, setia baca firman Tuhan setiap hari, setia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.